Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Hong Byun memutuskan untuk memberikan token sihir milik Baekhyusol yang telah selesai dimodifikasi. Beberapa saat kemudian, kita berpindah ke tower utama kedua Akademi Stella, di mana saat ini Baekhyusol sedang diundang oleh beberapa profesor yang penasaran dengan penampilan waktu itu. Hong Byun sendiri mendatangi tower utama kedua karena ia mendengar bahwa Baekhyusol tidak berada di asramanya, tetapi sedang berada di sini. Meskipun begitu, tower utama kedua dikenal sebagai lab penelitian para profesor, tapi kenapa Baekhyusol malah datang ke tempat seperti ini? Namun setelah dipikirkan lagi, Hong Byun jadi agak bingung kenapa dirinya malah seperti mengejar rakyat jelata sampai kemari, padahal dirinya bisa memberikannya sewaktu di lapangan latihan saja. Hal itu tentunya membuat Hong Byun berpikir untuk kembali saja dan memberikan telepon lain kali saja ketika mereka bertemu. Namun sebelum Hong Byun benar-benar pergi, salah seorang profesor mengatakan bukankah ini adalah Tuan Putri Hong Byun. Hong Byun tentunya menyapa Profesor Hameril karena sudah lama tidak berjumpa, dan Hameril mengatakan ia rasanya baru saja kemarin mengajari Tuan Putri sihir di istana, tapi tahu-tahu sudah tumbuh besar seperti ini. Hameril menanyakan ada urusan apa Hong Byun datang ke tempat penelitian seperti ini, dan Hong Byun mengatakan dirinya ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Hameril mengatakan situasinya memang agak sedikit kacau, jadi mungkin sebaiknya Hong Byun kembali dan datang lain kali saja. Hameril memberitahu jika berkat siswa bernama Baekhyusol itu, para tokoh-tokoh penting bidang sihir banyak yang datang kemari, jadi situasinya memang agak cukup sibuk. Hong Byun menanyakan memangnya apa yang dilakukan Baekhyusol di sana, dan Hameril mengatakan harusnya Tuan Putri sudah menyadarinya saat berduel dengannya jika dia tidak menggunakan sihir apapun. Hong Byun tentunya jadi merasa sangat malu karena dirinya menunjukkan sesuatu yang sangat buruk di hadapan guru yang paling dirinya hormati. Melihat dari tatapannya, Profesor Hameril tampaknya paham dengan perasaan yang dihadapi Hong Byun saat ini setelah dikalahkan oleh seseorang yang tidak menggunakan sihir sama sekali. Profesor Hameril mengatakan agar Tuan Putri tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, lawan yang Tuan Putri hadapi juga mengerahkan segenap kekuatannya. Hong Byun menanyakan bukankah dia sama sekali tidak menggunakan sihir, dan Hameril mengatakan itu karena keyakinan yang dimiliki oleh Baekhyusol, tapi Hong Byun masih menanyakan apa maksudnya. Hameril mengatakan jika kepala sekolah juga ikut menyaksikannya, dan beliau menebak jika Baekhyusol sedang berupaya untuk membangkitkan kembali Chivalry dari masa lampau. Mendengar soal Chivalry, Hong Byun tentunya merasa sangat terkejut karena hal seperti itu sangatlah tidak masuk akal dikala dunia sihir sudah sangat maju. Namun setelah diingat-ingat lagi, Baekhyusol tampaknya benar-benar serius ingin menjadi seorang Chivalry, bahkan menggunakan stick point layaknya pedang hanya untuk bertarung melawannya. Jika tebakannya benar, maka alasan kenapa Baekhyusol meminta untuk mengubah stafnya menjadi Magic Sword adalah untuk mendukung kemampuannya tersebut. Hong Byun menanyakan bukankah tidak menggunakan sihir bisa memicu penalti besar, karena saat pelatihan sihir, dia pasti akan mendapatkan nilai paling buruk, sekaligus juga berbagai masalah lainnya. Tapi Hameril mengatakan dia sudah memilih jalan ini, meski memahami semua itu. Hameril mengatakan bukankah Baekhyusol itu sangat hebat, meski pencapaiannya dalam sihir beling luar biasa, tapi dia masih berjuang begitu keras, hingga membuat keyakinannya tampak semakin nyata. Sambil menunggu Baekhyusol, Hong Byun berpikir pasti akan ada banyak orang yang menertawai Baekhyusol karena ingin membangkitkan Chivalry. Semua orang pasti akan berkata apa gunanya menjadi seorang Chivalry di zaman sekarang, tapi Baekhyusol masih dengan tulus mengejar Chivalry dengan sungguh-sungguh. Hong Byun merasa agak menyesal setelah mengatakan Baekhyusol agar tidak bermain-main dengannya sambil marah, padahal Baekhyusol hanya ingin mengejar impiannya. Namun selagi Hong Byun melamun, Baekhyusol rupanya sudah datang dan menanyakan apa yang sedang Hong Byun lakukan di sini sambil memakan Edelic Root. Hong Byun yang salah paham tentunya mengatakan ia kemari bukan karena dia, tapi Baekhyusol mengatakan memangnya kapan dia bilang seperti itu. Tampaknya, Baekhyusol yang kurang peka membuat Hong Byun jadi sangat mudah ngambek dengan tingkah lakunya. Hong Byun mengatakan ia kemari untuk memberikan token sihir Baekhyusol yang sudah dimodifikasi, dan Baekhyusol tentunya berterima kasih karena telepon miliknya sudah selesai dimodifikasi. Telepon sekarang menjadi pedang tak kasat mata, dan Baekhyusol bersyukur karena benda semacam ini tak akan bisa ia beli, tapi untungnya ia meminta bantuan dari Putri Adolebet untuk memodifikasi telepon. Baekhyusol menanyakan apakah dirinya bisa menyimpan kotaknya juga karena harganya sangat lumayan, dan Hong Byun mengatakan suka-suka Baekhyusol saja.
Hong Bion merasa jika hal seperti ini memang sangat disukai oleh rakyat jelata karena bisa mendapatkan barang mewah secara cuma-cuma. Hong Bion kemudian mencoba untuk mengajak berbicara Baek Yusol dan Baek Yusol menanyakan ada apa. Hong Bion menanyakan apakah Baek Yusol benar-benar tidak mau menggunakan sihir lain bahkan ketika mereka sedang bertarung serius waktu itu. Baek Yusol tentunya sedikit heran kenapa Hong Bion malah menanyakan hal seperti itu padanya. Melihat Baek Yusol yang malah penasaran, Hong Bion tentunya jadi malu karena dirinya malah menanyakan hal seperti itu pada rakyat jelata. Sambil pergi, Hong Bion mengatakan agar Baek Yusol melupakan saja pertanyaannya barusan tadi, jadi ia akan langsung pergi karena urusan mereka sudah selesai. Baek Yusol tentunya mengatakan selamat jalan, tapi dalam hatinya, Baek Yusol merasa jika perkataan Hong Bion mengingatkannya dengan para profesor lainnya. Membahas soal sihir lain, tentunya Baek Yusol sudah pernah mengalami pertanyaan semacam itu berulang kali, bahkan ketika dirinya mulai memasuki tower utama kedua. Bahkan, Profesor Lee Han-wol sampai berkata sesuatu seperti memahami hati dan menghargai keyakinannya, padahal dirinya tidak paham sama sekali apa yang sedang Profesor ingin bahas dengannya. Meskipun begitu, dengan adanya Magic Sword, Baek Yusol tidak perlu khawatir lagi untuk episode selanjutnya, dan mungkin sebaiknya ia periksa dulu pedangnya. Sekarang kita berpindah ke tempat latihan khusus siswa kelas S, di mana Baek Yusol sekarang akan mencoba mengaktifkan sekaligus menggunakan Magic Sword miliknya. Baek Yusol kemudian mencoba untuk memasukkan mana ke dalam Terifon yang sudah dimodifikasi. Dengan begitu pula, pedang tidak terlihat akhirnya telah terbentuk dari mana Baek Yusol. Sebagai penjelasan, mana Legage Syndrome bukan berarti tidak memiliki mana sama sekali, tapi lebih kepada dia tidak bisa menyimpan mana di dalam tubuhnya karena kebocoran itu. Alhasil dengan adanya Terifon, mana yang tidak bisa dikumpulkan oleh Baek Yusol bisa diserap langsung oleh Terifon. Baek Yusol benar-benar takjub dengan keindahan Terifon yang telah dimodifikasi menjadi Magic Sword, bahkan hal ini jauh lebih baik daripada perkiraannya. Akan tetapi, Baek Yusol rasa jika pedangnya pasti akan jauh lebih berwarna apabila yang menggunakannya adalah Flame. Flame adalah protagonis dengan eksistensi yang spesial karena dia merupakan satu-satunya manusia yang mampu menggunakan sihir elf, sihir dwarf, dan sihir angel sekaligus. Bahkan, jika Terifon terus-menerus menyerap mana penggunanya dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya, namun Flame sendiri bisa memulihkan mananya dengan energi alam dan menggunakan token sihirnya sebagai semacam teknik khusus. Karena Baek Yusol yang menggunakan Terifon memiliki mana Legage Syndrome, maka dalam sekali pernafasannya akan menentukan keluaran mana Terifon, jadi ia akan memeriksa status windownya terlebih dulu. Bisa dilihat, beberapa statistik Baek Yusol mengalami beberapa peningkatan, dan mana Legage Syndrome miliknya juga mengalami beberapa perubahan. Setelah memakan Etheric Root yang merupakan hadiah peringkat kelima, kekuatannya jadi sedikit meningkat, tapi mulai sekarang dirinya bisa mendapatkan XP langsung dengan senjata. Baek Yusol rasa jika sebaiknya dirinya berlatih berpedang juga, dan sepertinya dirinya akan menjadi lebih sibuk mulai dari sekarang. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan suasana belajar Akademi Stella, di mana saat ini seorang instruktur sihir pertahanan bernama Berain sedang menjadi pengajarnya. Berain memberitahu jika hari ini para siswa akan memiliki waktu untuk berlatih menerapkan sihir dan prakteknya, jadi ia ingin agar mereka menjaga jarak dan memegang token sihir mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, instruktur Berain memperhatikan bagaimana para siswa sedang mempraktikkan sihir pertahanan, dan itu membuat Berain rasa banyak murid berbakat tahun ini. Berain kemudian berpikir jika sebaiknya ia mengurutkan mereka berdasarkan nilai mereka, karena itu adalah ide yang bagus untuk mengurutkan siapa murid paling berpotensi. Namun selagi mengamati para siswa, Berain tampaknya memperhatikan satu murid yang tidak melakukan praktik sihir pertahanan sama sekali. Berain rasa jika itu adalah siswa Baek Yusol yang menjadi buah bibir para profesor belakangan ini, terlebih dia juga ditempatkan di kelas elit. Berain merasa sangat kesal melihat rakyat jelata bisa masuk ke dalam kelas S dan mampu beresonansi dengan token sihir middle high class serta mendapatkan peringkat kelima saat latihan dungeon. Berain kemudian menghampiri Baek Yusol sambil menanyakan kenapa Baek Yusol hanya melihat-melihat saja tanpa melakukan apapun. Baek Yusol beralasan jika dirinya sedang mempelajari teknik sihir pertahanan yang berbeda, jadi dirinya rasa tidak perlu terlalu mempelajari sihir dasar seperti ini. Berain tentunya senang karena siswanya sudah mempelajari teknik pertahanan lain, dan dirinya penasaran dengan teknik pertahanan seperti apa yang Baek Yusol pelajari. Tapi dalam pikirannya, Berain rasa bocah ini sangat sombong, karena sebagai rakyat jelata dia tidak akan mampu mempelajari teknik sihir yang sama, bahkan dia tidak pantas disandingkan dengan Putri Hong Bion.
Bagaimanapun juga, Berain mendengar jika Baek Yusel tidak menggunakan sihir lain selain sihir Blink, dan mungkin ini bisa menjadi kesempatannya untuk mempermalukannya. Berain kemudian menanyakan apakah Baek Yusel bisa menunjukkan teknik sihir luar biasanya itu pada murid lainnya sebagai bentuk pembelajaran. Berain merasa jika menunjukkan pelatihan secara langsung tentang sihir pertahanan adalah sesuatu yang bagus untuk melihat seberapa baik sihir pertahanan yang dimiliki oleh Baek Yusel. Untuk lawannya sendiri, Berain akan menunjuk Morso dari kelas B untuk menjadi lawan latihannya, karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat kekuatan dari kelas S. Pria bernama Morso Doren ini tampaknya sangat percaya diri dan begitu sombong bisa mengalahkan Baek Yusel, tapi nantinya juga dia pasti akan dikalahkan dengan cara paling memalukan. Sebagai instruktur teknik pertahanan, koneksi adalah sesuatu yang penting untuk bertahan hidup di sekolah ini. Jadi memberikan Morso yang berasal dari kekaisaran Skalven untuk mempermalukan kelas S adalah kesempatan besar baginya untuk membangun hubungan baik. Setelah setuju dengan permintaan instruktur Berain, Baek Yusel dan Morso akhirnya naik ke panggung pertarungan 1 lawan 1 untuk menguji kekuatan serangan dan pertahanan mereka. Morso tampaknya sangat meremehkan Baek Yusel yang asal-usulnya adalah rakyat jelata, tapi Baek Yusel dengan santainya menghadapi kesombongan Morso. Geng Morso tentunya menyuruh agar dia mempermalukan rakyat jelata itu di hadapan semua orang karena berani berbuat curang, dan Morso mengatakan itu sudah pasti. Baek Yusel yang melihat kawanan Morso tentunya berpikir jika mereka semua tampaknya satu circle dengan gengnya Raiden dan juga gengnya Uzlek. Akan tetapi, Baek Yusel rasa ini sempurna, meski dirinya terpaksa mengikuti mata pelajaran wajib, namun melakukan duel akan membuatnya bisa mengetahui seberapa besar perkembangannya. Jika diingat-ingat, Baek Yusel rasa instruktur Berain memang terkenal jahat di episode tahun pertamanya, jadi dia pasti memang sengaja melakukan ini padanya. Meskipun begitu, Baek Yusel merasa jika ini malah menjadi kesempatan besar baginya untuk melihat hasil dari latihannya. Berain kemudian memberitahu jika duel ini akan dilakukan dengan cara menyerang dan bertahan secara bergantian, jadi tidak boleh ada sihir lain yang digunakan. Berain kemudian menunjuk Morso sebagai penyerang terlebih dulu, dan Baek Yusel harus bertahan dari serangan Morso. Morso tentunya langsung bersiap menggunakan tongkat sihirnya untuk merapalkan sihir berelemen tanah untuk menyerang Baek Yusel. Geng Morso yakin jika Morso pasti akan menang karena Baek Yusel pasti akan kesulitan menahan serangan Morso yang mempelajari sihir elemen tanah secara agresif. Tampaknya juga, Pangeran Jeremy sangat menantikan bagaimana Baek Yusel akan dikalahkan oleh siswa kelas B di depan umum. Setelah menyiapkan rapalannya, Morso langsung menunjukkan sihir elemen tanahnya, di mana dia membuat sebuah batu besar untuk menyerang Baek Yusel. Para siswa yang menonton tentunya terkejut karena Morso menggunakan sihir kelas 2, padahal dalam praktik sihir dasar, menggunakan sihir kelas 1 sudah menjadi aturan tidak tertulis. Mereka semua yang menonton penasaran apakah Baek Yusel bisa menahan serangan Morso itu dengan baik, karena serangan tersebut memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dalam pikirannya, Morso berkata jika rakyat jelata yang sombong tak akan bisa menahannya, dan seketika Morso langsung menembakkan Dorenstone Piercing. Sihir tanah tersebut tampaknya langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Baek Yusel, tapi sepertinya Baek Yusel sudah memperhitungkan kekuatan dan juga kecepatan serangannya. Hanya dalam sekali tebasan, Baek Yusel membelah sihir Morso menjadi 2 bagian tanpa adanya kesulitan. Bahkan Baek Yusel merasa seperti sedang mengiris tahu. Tidak hanya sihir Morso yang ditebas, tapi sihir Morso juga dibuat menghilang setelah terkena tebasan dari Terifon. Mungkin hal itu disebabkan karena mananya diserap oleh Terifon. Berain tentunya sangat terkejut karena Baek Yusel bisa dengan mudahnya memotong sihir kelas 2 milik Morso. Selain itu, Pangeran Jeremy tampaknya sangat kecewa setelah melihat sihir Morso ternyata bukan apa-apa di hadapan Baek Yusel. Sambil gemetaran, Morso mengatakan ini sangat mustahil, sebab bagaimana sihirnya bisa ditiadakan oleh tebasan murahan seperti itu. Baek Yusel benar-benar menunjukkan bagaimana dirinya bisa membuat Morso tidak ada artinya di hadapannya. Bahkan wajah Baek Yusel tidak menunjukkan keseriusan melawannya sama sekali. Para siswa yang menonton berpikir jika Baek Yusel seperti memotong sihir dengan pedangnya, tapi mereka masih tidak percaya jika pedangnya bisa membuat sihirnya menghilang. Berain berpikir jika Baek Yusel tidak sekedar menebaskan pedangnya dan menghilangkan sihirnya saja, tapi itu jelas-jelas meniadakan sihirnya Morso sekaligus. Semua sihir pada dasarnya memiliki aliran mana. Jikalau aliran mana tersebut bisa dipotong secara akurat, maka sihirnya akan langsung lenyap karena tidak ada lagi aliran mananya. Berain benar-benar tidak percaya jika ada seorang murid yang mampu mencapai tahap seperti itu. Bahkan rasanya hal seperti itu tidak mungkin dilakukan meskipun berlatih selama bertahun-tahun. Dalam pikirannya, Baek Yusel rasa Terifon jauh lebih baik daripada perkiraannya karena dirinya meskipun nyaris, dirinya masih akan bisa memotong sihir kelas 3.
Baek Yusol merasa latihan kerasnya selama beberapa hari ini tidak terbuang sia-sia dan seharusnya kemampuan segini saja sudah cukup untuk mengalahkan Murso. Murso tampaknya sangat malu karena rakyat jelata di hadapannya ini bisa meniadakan sihirnya. Bahkan dirinya tidak tahu jika ada seseorang dengan kemampuan seperti itu di akademi. Berain sendiri berpikir jika akan sangat merepotkan jika Murso sampai kalah dengan rakyat jelata. Bahkan bisa jadi dirinya juga yang akan kerepotan. Berain kemudian memuji teknik pertahanan Baek Yusol yang sangat baik, tetapi teknik itu hanya bisa memotong sihir satu persatu, jadi ada batasannya sendiri dalam penggunaannya. Berain mengatakan jika sihir pertahanan seperti itu tidak akan berguna jika dihadapkan dengan serangan dalam jumlah besar. Murso tentunya jadi kembali percaya diri jika dirinya bisa mengalahkan Baek Yusol dengan sihir tanah yang memiliki serangan jumlah besar. Baek Yusol tentunya kesal karena Pak Tua itu malah mengoceh sesuatu yang tidak perlu, padahal ia sudah mendapatkan kemudahan dengan melawan orang bodoh seperti Murso. Tampaknya, Murso tidak perlu mengikuti arahan dari Berain dan langsung menyiapkan sihir serangan dengan jumlah yang besar. Dalam pikirannya, Murso sangat percaya diri dan sangat yakin jika Baek Yusol pasti akan mati setelah mempermalukan dirinya dengan memotong sihirnya. Para siswa tentunya berpikir jika serangan sihir seperti itu terlalu berlebihan, bahkan Baek Yusol pasti akan terluka parah. Tapi kenapa instruktur tidak menghentikan duelnya? Murso dengan entengnya berteriak jika inilah akhir dari riwayat rakyat jelata yang sombong dan berani melawannya. Tanpa adanya sedikit pun keraguan, Murso langsung menembakkan Solar Stone Piercing ke arah Baek Yusol. Bahkan serangan tersebut tampaknya ingin membuat Baek Yusol sekarat. Baek Yusol sendiri tampaknya merasa akan kesulitan jika diharuskan untuk memotong seluruh sihir yang dikeluarkan oleh Murso.